Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran ya. Nah, teman-teman, masih ingatkah kalian apa itu pekerjaan? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemarin kita sudah mengenal tentang berbagai jenis pekerjaan, seperti halnya yaitu dokter, guru, polisi, petani, nelayan, peternak, penjahit, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, pada dasarnya pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu peternak, petani, nelayan, dan masih banyak lagi. Nah, dari jenis pekerjaan tersebut akan menghasilkan barang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Seperti halnya adalah dokter, guru, tukang cukur, polisi, bengkel, dan masih banyak lagi. Seorang pekerja harus memiliki sifat pekerja keras. Menjadi pekerja keras dapat dibiasakan sejak kecil. Nah, berikut beberapa hal yang dapat kamu biasakan sejak kecil agar kelak dapat menjadi seorang pekerja keras, yaitu 1. Pantang menyerah, 2. Selalu bersungguh-sungguh, 3. Memanfaatkan waktu, 4. Ulet, tekun, rajin, dan disiplin, dan yang kelima, tidak mudah mengeluh. Penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yaitu secara langsung, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misalnya adalah pemanfaatan buah mangga yang dipetik dari pohon dapat langsung dimakan. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Misalnya adalah getah karet yang diambil dari pohon karet harus diolah terlebih dahulu sebelum diolah menjadi sebuah ban. Nah, berikut beberapa pengolahan sumber daya alam yang dapat memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama yaitu pengolahan kayu, yang kedua pengolahan bahan makanan, dan yang ketiga yaitu bioteknologi dalam pengolahan makanan. Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara memanfaatkan jasa trenik, yaitu jamur dan bakteri. Contohnya adalah dalam pembuatan tempe, tape, dan yogurt. Dalam pengolahan makanan juga dikenal adanya teknologi pengawetan makanan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, serta sterilisasi. Selanjutnya adalah sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, yaitu penebangan pohon secara liar dan besar-besaran, perburuan hewan secara liar, serta penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan. Nah, dari kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta terbatasnya sumber daya alam yang ada di lingkungan kita.
Nah, berikut ini adalah beberapa cara agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, dapat tetap lestari. Yang pertama, yaitu pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak boleh sembarangan. Yang kedua, yaitu berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum pengambilan sumber daya alam. Dan yang terakhir, yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Salah satu bentuk kegiatan melestarikan lingkungan dilakukan dengan cara menghemat energi, terutama energi yang tidak dapat diperbarui. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara menghemat energi yang dapat dengan mudah kita lakukan setiap hari. Di antaranya yaitu 1. Mematikan lampu apabila tidak digunakan. Kedua, yaitu menggunakan air secukupnya. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik apabila tidak digunakan. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Teman-teman, kita tadi sudah belajar mengenai pekerjaan. Nah, sekarang amatilah pekerjaan yang ada di sekitarmu. Tentu beragam, bukan? Ada yang menjadi pegawai kantor, ada yang jadi pedagang keliling, ada yang jadi penjahit, ada pula yang jadi guru, dan masih banyak jenis pekerjaan yang lainnya. Nah, apakah mereka itu bermusuhan karena perbedaan pekerjaan? Nah, tentu tidak. Walaupun mereka itu berbeda pekerjaan, mereka tetap harus rukun. Karena pada hakikatnya sesama manusia itu sama. Hal itu sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini digambarkan dengan gambar rantai. Rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai yang saling terkait melambangkan bahwa manusia itu saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat. Sila kedua ini mengajak kita untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Berikut ini contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu 1. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, dan lain-lain. 2. Menyadari bahwa kita diciptakan sama derajatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. 3. Bersedia membela kebenaran dan keadilan. 4. Tidak melakukan diskriminatif. Anak-anak, pengamalan sila-sila pada Pancasila dapat kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat mempelajari pengamalan sila Pancasila dari tokoh yang kita jumpai setiap hari. Tokoh-tokoh tersebut mengamalkan beragam nilai Pancasila seperti rendah hati, suka menolong, dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga dapat mempelajari pengamalan nilai-nilai Pancasila dari para tokoh pahlawan. Berikut contoh perilaku atau sikap positif sesuai sila kedua Pancasila. Di lingkungan keluarga. 1. Mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. 3. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat. 4. Menjadi orang yang mudah menghargai orang lain. 5. Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. 6. Tidak saling mencampuri hak orang lain. 7. Saling membantu dan merasakan kesusahan atau kegembiraan. Di lingkungan sekolah. 1. Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. 2. Melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. 3. Menegur dengan baik teman yang melakukan kesalahan. 4. Membantu teman yang mengalami musibah secara moral dan material. 5. Saling menghormati dan menghargai teman. 6. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Di lingkungan masyarakat. 1. Membantu korban bencana alam. 2. Memberi sedekah pada fakir miskin. 3. Berlaku sopan. 4. Meminta izin bila meminjam barang orang lain. Teman-teman, apakah kalian berminat menjadi seorang pelukis? Pelukis juga bisa dijadikan profesi atau pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Kalian harus tekun berlatih ya untuk menggambar agar bisa menjadi seorang pelukis yang handal. Berikut ini merupakan langkah-langkah dari cara menggambar benda 3 dimensi. Langkah pertama yaitu pengamatan. 2. Membuat sketsa. 3. Menentukan penyinaran atau gelap terang. Yang keempat, menentukan teknik. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian. Teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Kita sambung di video selanjutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.